Untuk acara yang kedua, yaitu adalah sambutan dari penulis buku yang berjudul Anak Merdeka, yang kali ini akan diwakili oleh Ibu Ulia. Kepada beliau, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala Muhammadir rasulillah ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah sore hari ini di cuaca yang redup-redup tapi membahagiakan bagi kita semuanya, kita bisa berkumpul bersama dalam acara launching buku Anak Merdeka, catatan pengasuhan kami terhadap ananda kami yang pertama, yaitu Majid Panjalu. Salam serta selawat tak lupa kita aturkan ke hadirat Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma sholli alaih, yang telah membimbing kita hingga kita mengenal dan selalu bersama Islam dan ingat kepada Allah SWT. Bapak Ibu hormati, juga teman-teman semuanya yang saat ini juga via online. Alhamdulillah matur suwun sanget atas rawuhipun di acara kami ini. Sebenarnya Bapak Ibu yang kami hormati, buku yang kami tulis ini adalah buku catatan pengasuhan dan pendidikan yang memerdekakan jiwa anak. Kami bersama bapaknya Majid, sebenarnya catatan ini sudah kami awali sejak dulu kala, dan selama ini sudah kami, ada yang kami tulis di buku, ada yang kami sudah posting di IG, dan lain sebagainya, ditambah dengan catatan kami semenjak kami memulai ada Mas Majid sampai lahir dan sampai saat ini. Dan tak lupa sangat-sangat kami haturkan matur suwun sangat jazakumullah hasanal jaza. Tidak bisa tertulis dan bahkan tidak bisa terucap dengan kata-kata sebenarnya kepada yang kami sayangi, Mbak Huti, Bunda tercinta, juga semua keluarga besar Bani Armuda, juga keluarga besar Prayat Mangunan, juga para ustadzah, ustadz dan ustadzah Sekolah Alam Ramadhani, Madrasah BB Ar-Rahman, juga pasukan Wayang Cekli, semuanya komunitas-komunitas yang selama ini sudah pernah membersamai Majid dan sampai saat ini tidak henti-hentinya adalah lahan dan juga tempat belajar Majid sampai saat ini dan insya Allah sampai nanti. Amin. Semoga semua amal yang tercatat, apa yang pernah dilakukan semuanya tercatat menjadi amal jariah bagi semuanya. Dan tak lupa kepada Uti yang ada di Jogja, Uti Wahya, dan juga Eyang Ayas yang saat ini masih ada di Seattle Amerika. Dan alhamdulillah cinta kasih sayangnya tetap mengalir kepada Anda dan juga kami, keluarga besar kami. Matur suwun sangat, jazakumullah ahsanal jaza, juga kepada Ibu Nani, psikolog yang saat ini juga berkaitan. Dan sebenarnya dengan harapan apa yang sudah kami catat, apa yang sudah kami bukukan ini memberikan tambahan catatan, pengalaman, dan harapan semoga bisa mewarnai ataupun memberi inspirasi kepada semua pendidik yang ada di dunia ini, semua pendidik yang ada di sekitar kita, untuk menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak merdeka. Mengatakan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ulia. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah acara inti, acara launching buku. Dan acara selanjutnya adalah acara inti, acara buku Anak Merdeka. Dan dalam hal ini akan ditandai doa secara langsung oleh Mbah Uti dan akan dilanjutkan oleh pemberian buku dari Ananda Majid kepada Mbah Uti. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kami sampaikan selamat sore, selamat sejahtera, dan selamat segalanya. Mudah-mudahan nggak hanya selamat di sini, mudah-mudahan sampai nanti akan selalu dapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sore hari ini, amin. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, juga semua yang hadir, kita bareng-bareng berdoa. Bukan saya yang bisa berdoa sebenarnya. Hanya kebetulan saya kadung dadi mbah tuwek. Biasanya mbah tuwek iki tinggi tuwek-tuwekan. Bae tuwek tenan. Ini alhamdulillah. Hanya yang kami mohonkan semoga tuwek saya saat ini selalu dapat doa dari panjenengan semuanya. Tuwek yang berbarokah, tuwek yang benar-benar bisa mensikapi, bisa melakukan ketuaannya ini dengan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kami. Dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih pada panjenengan semua. Monggo bismillah. Alhamdulillah juga pada sore hari ini Mas Majid yang saat ini sudah tertulis dalam bukunya Anak Merdeka. Merdeka Mas Majid. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Mari kita siap dalam hati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap Pangeran yang Maha Mulia, Maha Kuasa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sholihin wal ulama al amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila hadati sultani awliya illa Syaikhul Qadir al-Jailani radhiyallahu anhu wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina. Ya Allah, Allahumma fa'alna bi ulumihim bidaraini wa khususan walidayya. Monggo kepada kedua orang tua kita bareng-bareng kita mohonkan keselamatan, mohonkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimardhatika ya Allah, ighfir lana wa lahum, ighfir lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan kepada Ananda, Jutunda tercinta, Mas Majid, saya tambah Muhammad Majid, biar dapat syafaatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Majid Panjalu, gitu. Insya Allah itu saat ini dia sedang berulang tahun.
Kami mohonkan doa pada panjenengan semua, juga beserta barokah Al-Fatihah. Semoga Yotunda Majid Muhammad Majid ya. Alhamdulillah. Panjalu nanti akan jadi anak yang benar-benar solih, anak yang benar-benar cerdas otaknya, benar-benar selalu diberikan kesehatan lahir batinnya. Dan semoga semua dalam hidupnya telah dapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbarokah dan dapat ridho dari Allah sampai akhir nanti. Al-Fatihah. Iya kan yang kedua, semoga barokah Al-Fatihah nanti akan menuntun, akan mengantarkan, memberkahi pada launching buku yang namanya Anak Merdeka. Untuk menuntunkan, melahirkan anak-anak merdeka di dunia. Merdeka untuk menuntut ilmunya, merdeka untuk mengeluarkan pendapatnya dan sebagainya dan seterusnya, merdeka dalam melangkah dalam kehidupannya dengan hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyil habib al-alil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma rabbana lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Allahumma bijahi rasulika nabiyil mustafa al-habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhum kama rabbayana shighara ya Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Anni masalil durru wa anta arhamur rahimin. Anta arhamur rahimin ya Allah, anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa bil khusus Ananda Jutunda tercinta Muhammad Majid Panjalu, Muhammad Majid Panjalu. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil dzulmi. Ya Allah. Nanti dulu. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu ya Allah, atas rahmat-Mu ya Allah, pertolongan rahmat-Mu ya arhamar rahimin, bijahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamatkanlah kami semua dari segala macam bahaya ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa
kami, beserta kedua orang tua kami, beserta guru-guru kami semua, ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni. Sukseskan semua cita-cita kami, cita-cita anak-anak kami, cita-cita cucu kami, khususan Melanda Muhammad Majikan dan sukses segala langkahnya, atas rahmatnya, atas hidayahnya, atas berkahnya. Semoga kehidupannya selalu memberkahi pada dirinya, pada semua umat di lingkungannya sampai ke negerinya. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, semoga kita semua yang hadir di sini nanti akan selamat dari api neraka. Selamat dari api neraka. Selamat dari api neraka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini bismillah kita luncurkan, kita buka nanti yang namanya buku ini. Mas Madrid akan berdiri bentar di sini dan kami mohon para hadirin semuanya mungkin nanti akan satu-satu ke sini berbaris sambil kita baca sholawat. Monggo. Bismillah, nanti Pak Lurah yang dulu. Sambil Pak Lurah sambil milih loh ya. Hati-hati yang dapat kepilih dari Pak Lurah. Ada monter. Monggo Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul budur, misla husnikum ra'aina qaddu ya wajah sururi. Allah ya Nabi, monggo. Salam ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Monggo salawatnya ya. Terima kasih. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allah, monggo salawatnya. Salam alaika ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah ya Habib ya Muhammad ya
Ya, berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah syukur ya. Dan selanjutnya yaitu adalah penanggap buku yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyaningsih selaku Dewan Pembina Sanggar Alam Yogyakarta. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih atas waktunya. Salam dan bahagia. Senang sekali saya sore ini dapat bergabung dengan Bapak Ibu sekalian, sekalipun saya dengan online. Semoga tidak mengurangi kehangatan pertemuan kita sore hari ini. Pertama kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ananda, cucu ya, untuk cucu saya Majid ya. Tadi dapat tambahan Muhammad Majid Panjalu ya. Selamat ulang tahun. Semoga selalu sehat dan bahagia. Dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sore hari ini kita dapat mengadakan acara ini dengan baik. Semoga sepanjang acara nanti dilancarkan dan membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih saya mendapat kesempatan untuk memberi tanggapan atas catatan dari pengasuhan Ananda kami, Ulia dan Mas Narno. Ya, saya memberi apresiasi ya di tengah-tengah kesibukan orang saat ini gitu ya, banyak orang tua yang sibuk dan menyerahkan anaknya kepada pengasuh, tetapi saya mengapresiasi ketika Mbak Ulia dan Mas Narno mencoba betul-betul menempatkan diri sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Nah, di buku ini diceritakan mulai bagaimana sih mereka ketika sudah menikah, kemudian memohon untuk mendapatkan momongan. Nah, ini betul-betul menyiapkan diri gitu ya, bagaimana supaya benih itu bisa hidup dan Tuhan memberi kepercayaan kepada pasangan suami istri ini. Jadi betul-betul mempersiapkan diri. Nah, karena banyak juga anak-anak yang terlahir bukan karena diharapkan oleh orang tuanya. Nah, tentunya ini juga mempunyai dampak yang tidak baik untuk hidupnya. Nah, ini anak yang sungguh-sungguh diharapkan. Jadi bagaimana orang tua yang sudah menyiapkan diri dengan segala upaya gitu ya. Nah, dan ketika sudah mengetahui bagaimana benih itu tumbuh di dalam tubuhnya, nah Mbak Ulia dan Mas Narno juga mulai baik itu secara psikis maupun juga secara pengetahuan, mencari tahu ke banyak orang dan juga membaca buku bagaimana menjadi orang tua yang baik. Dan sekarang ini mungkin sudah agak langka ya hal-hal itu dilakukan gitu. Nah, kita sering mengatakan bahwa anak adalah anugerah Tuhan yang paling berharga, titipan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Kadang-kadang apa yang kita ucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Banyak sekali orang tua yang sibuk dengan alasan untuk mencari uang juga untuk anak-anaknya gitu ya, untuk sekolah, untuk apa ya, karena mau tidak mau sekarang ini dalam kehidupan modern, nah kalau kita tidak bijak dan tidak dengan hikmat gitu ya, kita sering terjebak, kita tidak paham mana yang lebih penting gitu ya, apalagi untuk anak-anak usia batita, balita, di mana ketergantungan atau kelekatan dengan orang tua itu masih kuat. Nah, ini kadang-kadang lupa gitu ya, karena dituntut oleh tanggung jawab, oleh pekerjaan, sehingga lalai dengan tugas yang utama, merawat titipan dari Tuhan, dari Allah.
Nah, tapi saya bersyukur dengan membaca buku ini dan Mbak Ulia, Mas Narno mencatat dengan jeli bagaimana gitu ya, dan juga memberi ruang yang merdeka dengan tidak mencabut mereka dari akarnya. Jadi Majid dibesarkan dalam, jadi bagaimana juga Majid menemukan merekanya, dan juga belum tentu ini menjadi nantinya akan menjadi penghidupannya, tetapi pada saat ini ada sesuatu yang menarik bagi Majid dan itu dilakukan gitu ya. Bagaimana juga keluarga ini memulai dengan kebiasaan dialog gitu ya. Jadi orang tua tidak menggunakan kekuasaannya. Bagaimana bahwa kamu anak itu harus ikut, harus nurut dengan orang tua, bukan menempatkan sebagai seperti itu, tetapi bagaimana menjadi orang tua yang memberi ruang yang merdeka kepada anaknya dengan tidak lepas kendali gitu ya. Jadi dengan tanggung jawab bagaimana supaya memberi kasih sayang, memberi kehangatan, memberikan tuntunan tanpa memaksa. Nah, ini betul-betul dilakukan. Nah, dalam catatan ini memang nuansanya sangat Jawa gitu ya. Karena memang kadang-kadang kita agak susah untuk mencari idiom-idiom pengganti gitu ya. Karena kadang-kadang kehilangan ngesnya gitu, kehilangan titik beratnya gitu. Nah, jadi mungkin kalau karena saya orang Jawa, saya membaca buku ini enak gitu ya, karena betul-betul ini luapan yang tulus, yang jujur, tidak mengada-ada, apa adanya seperti itu ya. Nah, ini perkembangan demi perkembangan, baik itu yang positif, ada juga yang negatif, dan bagaimana mengelola permasalahan-permasalahan itu juga mengedepankan dialog gitu ya. Jadi bagaimana Majid juga menemukan solusi dalam menghadapi persoalan, bagaimana Majid juga menemukan pengetahuannya. Nah, ini betul-betul mendapatkan ruang gitu ya, mendapatkan ruang yang merdeka. Nah, ini saya sangat mengapresiasi dan semoga juga buku ini bisa menginspirasi orang tua yang lain. Jadi bagaimana sih memberi kemerdekaan itu, karena sebetulnya yang anak yang merdeka itu adalah anak yang mampu mengelola emosinya, mengelola dirinya, dan bisa mengatur dirinya. Sehingga kadang-kadang orang mengatakan merdeka itu identik dengan bebas sebebas-bebasnya, itu hal yang sangat keliru gitu ya. Jadi bagaimana kemerdekaan itu juga membuat orang lain merdeka gitu ya. Jadi bagaimana seseorang atau anak sejak dini dibimbing untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Dan yang jelas bagaimana ada hubungan antara anak dan orang tua, sejauh mana orang tua memberi kepercayaan kepada anak. Ini penting gitu ya. Kadang-kadang orang tua merasa bahwa ini masih anak-anak, masih butuh pertolongan, masih butuh untuk dinasehati, masih butuh untuk ditolong. Nah, ini kadang-kadang jadi kadang menjerumuskan gitu ya, membuat anak jadi tidak percaya diri gitu. Nah, ketika orang tua mempunyai kepercayaan yang penuh kepada anak bahwa kamu mampu melakukan ini, dan kita memberi kepercayaan bahwa anak juga mampu menyelesaikan persoalannya, nah sehingga intervensi itu tidak terlalu besar ya. Jadi kalau di Ki Hajar itu tut wuri handayani gitu ya. Jadi bagaimana di belakang kita memberi penguatan, dan dengan kita anak-anak, bagaimana juga orang tua tuh melihat anak melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita tidak sabar gitu ya, pengen segera untuk ikut menyelesaikan. Padahal dengan kita memberi kesempatan anak untuk menyelesaikan, itu kita memberi kesempatan anak mendidik dirinya. Jadi dari kesalahan itu pun juga akan bisa mampu untuk
anak menemukan kebenaran-kebenaran, anak menemukan pengetahuan gitu ya. Dan jangan juga mudah marah dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Karena marah itu biasanya juga anak jadi minder, jadi takut, dan kemudian mengurangi rasa percaya diri. Nah, dengan kita memberikan peluang bagaimana anak akan mendewasakan anak gitu ya. Di buku ini syarat dengan pengalaman-pengalaman nyata bagaimana Majid menemukan ketertarikannya, bagaimana Majid menemukan pengetahuannya, baik itu dia kemudian bisa membaca, bisa menulis, bisa paham dengan lingkungan di sekitarnya, kemudian juga dia sanggup untuk mengenal komunitas-komunitas, masyarakat, lingkungan. Nah, bagaimana mereka juga keluarga ini menuntun Majid sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Nah, ini juga di bawah, jadi belajar tidak ada batas. Maksudnya tidak hanya di ruang kelas, tidak hanya di dalam keluarga, tetapi juga di komunitas-komunitas dengan orang-orang yang menjadi juga sumber pengetahuan gitu ya, dan sumber dari kebudayaan. Nah, ini juga Majid mempunyai kesempatan ke sana. Nah, mungkin sementara itu catatan dari saya, dan sekali lagi saya mengapresiasi dan semoga buku ini juga menginspirasi keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan semoga juga di kesempatan ini nanti ada kesempatan untuk dialog gitu ya, atau diskusi. Terima kasih. Untuk Ibu Wahya. Oke, terima kasih Bu Wahya telah memberikan tanggapan pada hari ini. Dan selanjutnya, penanggap selanjutnya yaitu adalah Ibu Dr. Nani Prihartanti, psikolog. Beliau adalah dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada beliau, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dikaruniai kesehatan sehingga bisa berkumpul, berjumpa baik secara offline maupun online pada kesempatan launching bukunya Mas Narno dan Mbak Ulia ini. Selamat juga kepada Mas Majid yang hari ini bertepatan ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Mas Majid. Semoga selalu bahagia dan merdeka. Tumbuh menjadi anak yang merdeka, sejahtera. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dihubungi Mas Narno untuk ikut meramaikan launching buku ini ya. Bukunya cukup tebal ya, 294 halaman ya. Dengan topik yang diambil adalah anak merdeka. Buku ini selain berisi artikel-artikel yang pernah disampaikan dalam forum-forum pertemuan-pertemuan, kemudian juga dilanjutkan dengan catatan pengasuhan dan pendidikan yang memerdekakan jiwa anak. Saya melihat ini catatan, dikatakan di dalamnya catatan sebagai Bapak Ibu Anyaran. Tadi sudah disampaikan Bu Sri Wahyuni bahwa ini sudah dimulai sejak awal sebelum Majid lahir sampai sekarang sudah berumur 7 tahun apa 8 tahun ya. Ini sebagai Bapak Anyaran, dan fokusnya setelah artikel yang pernah dipublikasikan di forum-forum itu banyak berisi mengenai catatan-catatan khususnya yang fokus pada Majid. Ya. Ketika membaca ini, saya juga mungkin nanti ada edisi kedua ya. Ini ada Bapak Anyaran untuk Majid, edisi kedua nanti
Bapak bukan anyaran lagi untuk Fahri, tapi juga bisa anyaran Fahri karena sudah anak kedua. Nah, mungkin ada keunikan tersendiri yang anak pertama yang notabene masih tunggal ya, dengan anak yang ada maupun yang itu build differences antara Tuan Fahri. Ya, saya namanya pemerhati, belajar, bahkan tidak sekedar membelajar dan pemerhati, tapi juga praktisi ya, yang mempraktekkan konsep-konsep Jawa, khususnya adalah dari pemikiran Ki Ageng Surya Mataram, khususnya lagi pada masalah pamomong ya. Ini kan yang paling sejalan atau tepat dengan yang diangkat ini tentang pengasuhan dan pendidikan. Nampaknya konsep pamomong dari Ki Ageng inilah yang digunakan ya. Di mana pamomong ini memang tujuannya adalah agar anak hidup bahagia, bejo, dan dalam istilah psikologi itu memiliki psychological well-being, ya, sejahtera di masa depannya nanti. Artinya anak-anak dapat hidup harmonis dengan yang lain. Ketika saya menyimak catatan-catatan itu, memang benar-benar Mas Narno ini penuh, juga Mbak Ulia ya, selaku penulis buku ini itu menerapkan prinsip pamomong ya, di mana di situ mengajarkan kebenaran dan logika dalam percakapan-percakapan keseharian. Catatan dalam pengasuhan ini ada gambaran tentang bagaimana menanamkan atau mengajarkan kebenaran dan logika. Juga tidak hanya itu, kalau kebenaran dan logika itu hanya pengembangan ya, pengembangan yang terkait dengan sisi kognitif. Namun sisi afektifnya pun juga tergarap ya, dalam pengasuhan ini oleh Mbak Ulia dan Mas Narno, yaitu mengembangkan afeksi dan empati terhadap orang lain. Ini sangat jelas tergambar dari catatan-catatan beberapa peristiwa yang dialami oleh Mas Majid, baik ketika berinteraksi dengan bapak ibunya maupun dengan teman-temannya, itu menjadi pembelajaran pengembangan empati. Nah, pengasuhan yang pengasuhan yang memerdekakan jiwa ini memang perlu usaha atau menuntut satu persyaratan tersendiri. Tentunya kalau kita masih menggunakan model yang tadi Bu Sri mengatakan bahwa orang tua itu selalu benar, kayaknya orang tua itu sebagai bos gitu, itu akan sangat kontraproduktif dengan model pengasuhan ini, karena pengasuhan memerdekakan jiwa ini menuntut kerjasama, atau lebih eksplisit lagi adalah kolaborasi antara pasangan suami istri atau bapak dan ibu ini dalam pengasuhan terhadap anak. Nah, itu semakin kompak ya, kalau emang mengistilahkan kompak kolaborasi antara bapak dan ibu ini, maka itu akan semakin berhasil dalam mencapai jiwa anak yang merdeka. Nah, di sisi lain, dengan melihat kekompakan orang tua dalam pengasuhan ini, juga itu nanti akan suatu saat menjadi model bagi anak. Bagaimana sebenarnya bekerja sama, berkolaborasi itu seperti apa. Nah, ini sisi lain bisa menjadi model. Ya. Seperti yang di dalam buku juga disinggung artikelnya Mas Nano ini tentang generasi Z ya, di mana kita bisa mengatakan Mas Majid ini adalah masuk generasi Z ya. Di situ yang ditandai salah satunya individualisme ya, cenderung individual. Nah, ini kalau
perlu diimbangi dengan kemampuan. Kalau dulu itu yang paling dikuatkan itu harus mandiri, kemandirian itu utama. Mungkin kalau di zaman sekarang yang kedepan itu kemampuan kolaboratif ini yang diperlukan, ya. Jadi sekaligus ketika ada kecenderungan individual, nanti kalau sudah terjun dalam dunia kerja, justru kemampuan kolaboratif inilah yang sangat penting untuk keberhasilan. Catatan-catatan itu banyak di sana sini ini untuk belajar bagaimana berkolaborasi. Jadi inti dari kawruh jiwo kawruh pamomong ini sebenarnya sesuai kalau diterapkan untuk generasi Z ini, ya, utamanya orang tua yang memiliki anak generasi Z. Konsep atau prinsip pamomong dari Ki Ageng Sunan Mataram ini sangat tepat sekali kalau dalam penangkapan saya. Ya, karena pamomong itu diartikan atau bisa menjadi tadi fungsi teladan, kemudian mendampingi, memajukan yang diemong dalam hari ini, Mas Majid yang diemong dan orang tuanya yang ngemong. Dengan demikian, sang pamong, yaitu orang tuanya ini memiliki tugas dan aktivitas momong yang membutuhkan pengetahuan pengasuhan itu. Dan ini ya jelas sekali kalau mungkin Mas Narno sebagai pembelajar kawruh jiwa ini, di Jawa itu ada ungkapan ilmu kelakone kanthi laku, ya. Di surat Bidadama itu ada ilmu kelakone kanthi laku. Nah, ini dengan langsung mempraktekkan, melakukan prinsip-prinsip pamomong ini dalam pengasuhannya Majid ini, dalam Mas Narno sebagai pribadi pembelajaran ini menjadi semakin ngerti, ya, tidak hanya tahu apa itu prinsip-prinsip pamomong, tapi karena sudah melakukan, ya, ilmu kelakone kanthi laku, maka ini menjadi tambah ngerti weruh bagaimana sih pengasuhan itu dalam prakteknya. Nah, kemudian juga tergambar juga dalam catatan itu ada satu bab tentang bermain. Nah, ini juga sangat tepat sekali. Memang anak itu dunia bermain. Jadi kalaupun belajar yang diutamakan itu adalah bermainnya. Nah, bahwa dalam bermain itu anak mendapatkan peluang untuk belajar sesuatu. Nah, inilah yang akan memberikan nilai tambah dan mungkin membuat anak menjadi tambah banyak belajar, dan belajarnya menjadi tidak dalam suasana tertekan kalau harus bisa ini, harus bisa itu, tetapi menjadi menyenangkan, ya, bermain tetapi dari situ bisa belajar sesuatu. Nah, ini banyak tergambar dalam catatan-catatannya dalam buku ini, dalam pengasuhan ini. Kemudian juga di dalam artikelnya Mas Narno dan Mbak Ulia ini, dalam salah satu artikelnya merujuk pada tentang terkait dengan kapasitas syaraf yang sangat besar untuk pertumbuhan anak, ya. Nah, ini sebenarnya juga di situ dikatakan bahwa syaraf tersebut akan mati sehingga aktivitas-aktivitas itu akan menghidupkan syarafnya. Seperti kalau ini sejalan dengan ilmu yang berkembang akhir-akhir ini, yaitu neuroscience. Ya, neuroscience itu bagaimana otak bekerja saat berinteraksi dengan pihak lain. Termasuk di sini dalam konteks pengasuhan ini adalah bagaimana anak berinteraksi dengan bapak ibunya, dengan orang tuanya. Ya. Ketika interaksi tadi terjadi secara proaktif, dapat mengkonstruksi dialog yang memberdayakan. Nah, ini kuncinya, dialog yang memberdayakan. Saya juga menangkap dalam catatan-catatan peristiwa itu banyak dipenuhi dengan dialog-dialog yang memberdayakan.
ya, seperti yang tergambar dalam keseharian, kebiasaan-kebiasaan keseharian, yaitu ngobrol dengan anak, ya, kemudian memperdengarkan hal-hal yang positif yang via YouTube itu, lalu membacakan buku cerita baik sebelum anak tidur. Kemudian juga ada wayang yang disukai, wayang baik disukai oleh Pak Mas Narno maupun Majid. Nah, ini segala sesuatu yang ketika dalam perjalanan menjadi ruang tersendiri, melihat apapun peristiwa yang dijumpai dalam perjalanan, itu dijadikan media untuk belajar. Seperti tadi sudah disinggung Bu Sri Wahyuningsih, bahwa namanya belajar itu tidak hanya di kelas sekolah, tapi bisa di mana saja. Nah, nampaknya dalam beberapa catatan saya membaca bahwa Mas Narno ketika mengajak jalan-jalan dengan Majid ini, apapun yang dijumpai di jalan itu menjadi media pembelajaran juga. Nah, dialog-dialog ini, ya, atau dalam bahasa keseharian mungkin berupa obrolan. Nah, dengan anak itu bisa sangat cepat membuat sambungan-sambungan baru, ya. Jadi kalau di otak itu ada namanya syaraf-syaraf, kemudian gabungan itu membentuk sinapsis ya. Sambungan-sambungan baru di otak yang akan membuat otak menjadi lebih optimal, ya. Karena selalu diasah tadi lewat obrolan-obrolan, atau kalau dalam konteks neuroscience, obrolan tadi tidak sekedar obrolan, tetapi obrolan merupakan dialog yang memberdayakan. Nah, ini dengan di situ dalam ngobrolan-obrolan itu juga mereframe perasaan dan emosi itu menjadi sebuah pernyataan maupun pernyataan dengan yang disampaikan secara konstruktif dan sederhana. Nah, dalam hal ini penulis buku ini juga melakukan seperti itu tergambar dari catatan-catatan peristiwa itu. Ya, misalnya dalam satu peristiwa setelah mementaskan wayang, nah, Mas Narno sempat menanyakan kepada Mas Majid, ya putra Majid ini, bagaimana rasanya setelah pentas wayang ini. Terus di beberapa peristiwa yang lain, selalu ada ungkapan menanyakan bagaimana rasanya. Nah, ini kan sebenarnya jadi sejak dini sudah ini nanti yang pada akhirnya akan pada perjalanan berikutnya akan membuat Majid ini akan tumbuh bisa selain mengasah empatinya juga lebih mengenal dirinya, dimulai dari coba mengenal ini perasaannya apa ya yang saya rasakan. Nah, ini coba selalu ditanyakan oleh Mas Narno, ya. Bagaimana rasanya, ini banyak dalam catatan-catatannya itu menanyakan apa yang terjadi, apa yang dirasakan. Nah, tepat sekali saya sepakat dengan pendapat penulis buku ini bahwa kemerdekaan itu bukan membebaskan tanpa aturan, tetapi tadi ini istilahnya sudah ngepenake rasa, jadi senang, jadi alami dengan senang, ngepenake rasa, memberikan ruang gerak eksplorasi. Nah, eksplorasi ini sangat diperlukan sekali, yang seluas-luasnya bagi perkembangan semua aspek anak. Nah, catatan saya yang saya ini catatan-catatan ya sebagai Bapak Anyaran, ya, yang istilah yang saya kutip dari Mas Narno sebagai Bapak Anyaran tentang anak merdeka. Yang menarik untuk diperhatikan itu adalah misalnya itu tadi dialog, ya, selalu mengembangkan dialog antara bapak dan anak ini bersifat dialog yang memberdayakan, ya, melalui stimulasi pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang ada satu pertanyaan muncul yang dari Majid. Kemudian pertanyaan itu di luar dugaan dari Mas Narno sebagai bapak anyarannya, ya, waktu itu tidak terduga dan mau dijawab apa, tapi ini tidak membuatnya menjadi mencari-cari jawaban. Bisa saja pertanyaan tadi dijawab dengan pertanyaan.
Nah, ini masih saya apresiasi seperti ini dalam arti ini satu hal yang saya pandang tepat. Beda kalau ketika bertanya tidak tahu jawabnya, kemudian dialihkan jawaban yang sebenarnya nggak tepat. Nah, ini kan tidak mengajari berpikir benar. Atau apapun pertanyaannya itu tidak diabaikan dalam proses ini oleh Mas Nano, oleh pelaku bapaknya. Jadi tidak ada satu Pak selalu memberikan jawaban dengan perkembangan pemahaman kognitif Majid anaknya ya. Dan dijelaskan secara detail, pelan-pelan. Nah, ini menuntut satu kesabaran dan ketelatenan yang luar biasa. Nggak akan bisa sampai menjelaskan seperti itu kalau tidak ada kesabaran dan ketelatenan yang luar biasa. Karena kita sering juga menjumpai orang tua yang ketika anak-anaknya bertanya itu menyatakan, jangan banyak tanya toh, atau didiamkan saja. Nah, ini membuat anak menjadi takut atau tidak ingin, akhirnya selanjutnya tidak, ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu dia pendam sendiri, ya mungkin nanti ditanyakan kepada orang lain, dan ini kan kita menjadi tidak bisa sebagai orang tua, tidak bisa menjadi memantau nanti jawaban orang lain seperti apa. Nah, dengan dijawab itu juga di situ menunjukkan adanya perhatian dan apresiasi yang tinggi terhadap anak tadi. Ya, dan dijawab dengan perasaan menyenangkan. Selalu Mas Nononi menanyakan setelah mengatakan sesuatu, bagaimana perasaanmu setelah mendapatkan ini. Nah, ini mencoba agar anak itu selalu belajar mengenali rasa-rasanya, ya, perasaan-perasaan apa yang dirasakan. Ini satu hal yang positif sekali, ya, dilakukan dalam pengasuhan ini. Ya, juga ada dua hal juga yang menguntungkan ketika ini dijadikan pertanyaan selalu jawab. Ini bisa bagi si anak, bisa menstimulasi tumbuhnya kreativitas, ya. Karena keingintahuan yang diwujudkan dalam bentuk pertanyaan tadi itu akan memunculkan kreativitas, dan ini membuat si anak ini nanti akan tadi yang secara neurosan tadi membuat sambungan-sambungan baru. Dia akan mengkaitkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Nah, ini kan belajar dalam bernalar, berlogika. Nah, di sisi lain bagi orang tua ini juga menjadi suatu tantangan yang menuntut kreativitas orang tuanya juga. Ya, terutama ketika mendapatkan pertanyaan yang dia tidak siap jawabannya, ini menuntut kreativitas seperti yang saya lihat di dalam buku ini, itu ketika terjadi seperti itu, kemudian langsung pertanyaan tadi tidak langsung diberikan jawabannya, tapi kemudian dieksplor lagi dengan jawabannya berupa pertanyaan. Nah, ini kan menstimulasi berpikir anak dalam menemukan kebenaran. Ya. Misalnya ada beberapa pertanyaan yang saya ingat dalam buku ini yang saya catat. Misalnya ada pertanyaan dari Majid, mengapa jarum bergerak ke kanan? Gerhana matahari itu kemudian dijawab dengan secara dikatakan dengan mari kita belajar bersama-sama bagaimana gerhana itu, dan juga melibatkan teman-temannya, nanti belajar bersama, masuk berkolaborasi tadi. Terus apa benar lalat itu sumber penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira ini adalah satu keinginan, ya, ini sifat anak, sebenarnya sifat anak memang penuh keingintahuan. Nah, sifat keingintahuan ini sebenarnya menjadi peluang dia untuk bertumbuh kreativitas dan belajar berlogika, bernalar itu bila ditanggapi, diapresiasi, dijawab dengan penuh perhatian, penuh apresiatif, bukan diabaikan. Nah, ini beberapa catatan saya. Kemudian ada lagi yang lain tentang, ya, yang terakhir catatan ini. Jadi di dalam pengasuhan ini saya menangkap
orang tua tidak sebagai orang yang serba tahu, ya. Dan kemudian Myuri ini lebih sikapnya seperti seorang coach, ya. Orang tua sebagai yang mengcoach anak yang kucing yang di-coach. Jadi belajarnya itu bisa menghasil. Jadi ini adalah sebuah pengalaman dan pembelajaran yang selain bisa referensi rujukan yang terkait dengan motivasi dan sistem pengambilan keputusan. Jadi secara tidak langsung melalui proses dialog-dialog yang memberdayakan tadi, ini anak juga bisa belajar untuk mengambil keputusan. Jadi kelak ketika dia sudah beranjak ke dewasa, dia sudah terbiasa mengambil keputusan dengan cermat. Jadi mandiri dalam mengambil keputusan dalam arti ya. Saat mengambilkan keputusan tadi, dia akan mempertimbangkan berbagai hal ya, karena di dalam catatannya itu banyak memori-memori yang terekam dan kemudian dari kerja otak sehat ini berbagai memori ini namanya neuroplastisitas, yaitu dikaitkan sambungan-sambungan ya. Prinsip dasar otak sehat itu kan kemampuan otak bisa menciptakan sambungan-sambungan baru dengan mudah dan cepat dari hasil itu tadi, dari hasil yang belajar dialog memberdayakan tadi. Nah, itu yang saya tangkap dari buku ini. Ya. Saya sangat apresiatif dengan buku ini, sangat bagus. Kalau bahasa singkatnya keren ya buku ini. Dan selain itu, buku ini menurut saya penuh manfaat, useful ya, penuh manfaat. Kenapa saya mengatakan penuh manfaat juga dan unik buku ini, karena buku ini disusun bukan hanya berdasarkan serangkaian konsep-konsep teori saja, tapi di sini ada fakta-fakta empiris, yaitu dalam ditunjukkan dalam peristiwa-peristiwa catatan-catatan selama pengasuhan. Nah ini saya kira akan banyak orang-orang tua ya yang sedang memiliki anak seusia seperti Mas Majid ini, bagaimana ini bisa menjadi sharing kepada para orang tua atau calon bapak anyaran, ya, kalau saya pinjam istilahnya Mas Narno ini, dan bahasanya pun enak diikuti dari buku ini ya. Bahasanya cair, mengalir, dekat dengan keseharian. Ya, jadi enak dibaca dan mudah, sehingga mudah dipahami. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada Mas Narno dan Mbak Ulya atas terbitnya buku ini. Mudah-mudahan ini bukan buku yang terakhir, ya, nanti akan ada buku berikutnya yang tentunya pasti akan sangat bermanfaat bagi orang tua yang lain, bisa mengambil manfaat dari ini. Ya. Selamat, ditunggu edisi berikutnya. Ya. Banyak pengalaman yang tentang pengasuhan anak. Mungkin dari saya cukupkan sampai di sini, nanti boleh berkembang dalam diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nani dan Ibu Wahya. Tapi sebelumnya kami mohon maaf Ibu, karena belum bisa membuka sesi diskusi karena waktunya sudah sore. Iya, baik ya. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan geguritan yang akan dibacakan oleh Ananda Fandika Adin. Fandinka Adin, kepadanya disilakan. Beri tepuk tangan yang meriah dong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wayangku uripku wayangku wayangku dolananku wayangku atusku wayangku tukaranku wayangku wayangku uripku guyuku wayangku nangisku wayangku sepedahanku lari-lariku wayangku wayangku uripku wayangmu uripmu wayangku uripku uripku wayangku turuku wayangku tangiku atusku wayangku maemku mimikku wayangku sekolahku wayangku dolananku nangisku wayangku ning kono wayangku lan ning kene wayangku ning kono ning kene wayangku wayangku uripku. Garuda terbang tinggi di awan putih langit biru. Garuda di dadaku, aku bangga kepadamu. Paruhmu tajam, cakarmu kuat. Garuda di dadaku, aku bangga kepadamu. 17 Oktober 2021, Hotel D Pratnya, Kediri. Indonesia, banyak pencak silatnya, agama, lautnya luas, banyak sawah, gunung, dan banyak pohon. Indonesia, orang-orangnya ada yang kecil, ada yang besar, banyak ikan. Lalu 19.000 pulau termasuk yang kecil. Pulau Papua, Jawa, Kalimantan, Madura, dan Sumatera. Kedai Warung Ramadhani, 14 Agustus 2021. Ibu mengandungku, melahirkanku, menggendongku, menyusuiku, memopokiku, belajar bersamaku. Terima kasih, Ibuku. Aku sayang kepadamu. Pot kaca, jeneng cilike Jabang Tetuko, isih cilik musuh para buta. Terus
Jabang tetuko dicemplungke kawah candra di muka. Jabang tetuko dadi gede, dadi sekti lan dadi satriya dewa. Jabang tetuko gede dikei jeneng Omah 10 15 Juni 2022. Demikian. Oke, luar biasa sekali ya pembacaan geguritan dari Mbak Andin. Dan kami sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, geguritan yang dibacakan tadi itu merupakan karya Mas Majid. Wah, luar biasa sekali ya. Dan dapat Bapak Ibu baca di buku Anak Merdeka. Seperti itu ya. Oke, dan selanjutnya yaitu adalah pementasan wayang cekli yang akan ditampilkan oleh Ananda Majid bersama teman-temannya. Beri tepuk tangan yang meriah.
Lole, jenengmu sapa? Saka ngendi arep ning ndi? Jenengku Ekoloyo. Saka Paranggelung badhe nyecep ilmu jemparingan. Mugi-mugi gunturna gelem nampa kula dadi siswa. Lole, aku wis janji mung permadi sing tak dadekne ahli manah sak jagat. Menawi mekaten kula nyuwun pangestu badhe latihan jemparingan piyambak. Lole, yo Ekoloyo, tak pangestoni. Mung pesenku aja mateni sesamaning makhluk. Koro. Yuk prakonco dolanan ning jaba. Padang bulan padange kaya rina. Remulane sing awe-awe. Ilingake aja padha turu sore. Yuk prakonco dolanan ning jaba. Padang bulan padange kaya rina. Rambulane sing awe-awe. Ilingake aja padha turu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalke, jenengku Bagong. Aku Bogang. Iki ana acara apa to, Gang? Iki ana acara launching buku Anak Merdeka. Tuh, sing mulai sapa kuwi? Bapak Sunarno karo Ibu Ulia. Tuh, sapa kuwi? Iyo, Bapak Ibu dalange. Oh,
tenan. Menurutmu merdeka sing kepiye to, Bang? Lah nek menurutku merdeka kuwi bebas ning ana tujuane. Oh, tenan. Terus menurutmu merdeka belajar kuwi sing kepiye? Nek menurutku merdeka belajar kuwi iso ning ndi wae terus apa wae. Contone ning Goa Selomangkleng iso belajar sejarah Kediri. Terus ning sawah iso belajar derek. Terus ning kali iso ngresiki sampah karo keceh. Oh, ngono to. Heeh, tenan. Wes, Kang, ayo bang-bang wetan.
ngelingke pesene Guru Durna. Tapi aku ora seneng. Aku mau ngelingke. Aku ora seneng. Aku mau ngelingke. Nek ngono adep kono aku. Ilmu kang nyoto mangkono ilmu kang nyoto saknyatane karya tentreme ati sirna kang watak kumingsun karya sukeng sasoma hamamayu rahayuning jagat agung linambaran asih tresno tresno sagunging mati Ekolaya rungokno tembang iki. Ilmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan
besikasnan perusahaan Setyo putyo pangapesi kurang koro Oke, luar biasa sekali ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong Bapak Ibu sekalian. Sangat menghibur sekali ya. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu adalah acara terakhir yaitu penutup dan dilanjutkan dengan tasyakuran yaitu kumpulan tumpeng yang sudah disediakan. Ini ada 8 tumpeng Bapak Ibu sekalian, nanti bisa langsung dikumpul atau mungkin nanti langsung bisa diambil di piring. Dan ada 8 tumpeng ini adalah simbol dari 8 tahun Majid. Wah, luar biasa sekali ya. Semoga Mas Majid tambah pinter, tambah berbakti, tambah luar biasa lagi ya, tambah wayangnya tambah lebih-lebih lagi, alhamdulillah. Oke, tanggapannya tambah Oke, mungkin langsung habis ini saya tutup, mungkin nanti panjenengan sedoyo bisa langsung makan bersama, ya. Oke, izinkan saya mau menutupnya dengan pantun ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, bisa dijawab cakep, mantan? Oke, belum. Makan tumpeng, minumnya selasi. Cukup sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Nani dan Ibu Wahya dan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang sudah menyaksikan dan hadir secara online. Kami ucapkan terima kasih bisa mengikuti seremonial dari awal sampai akhir. Dan sebagai informasi lagi ya Bapak Ibu sekalian, PO bukunya masih dibuka. Di samping saya itu adalah Mbak Admin cantik sekali. Mungkin nanti yang belum pesan buku bisa langsung memesan PO-nya. Seperti itu ya. Untuk teman-teman yang online masih bisa juga bisa menghubungi admin. Seperti itu. Terima kasih, bisa langsung menikmati makan sorenya dan boleh kita berdoa bersama ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma langsung. Bismillahirrahmanirrahim.
menikmati. Monggo Bapak Ibu, adik-adik dan semuanya, mari kita menikmati bersama. Tidak ada Matur suwun Ibu Nani Utiwaya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, lihatnya kamera. Alhamdulillah Utiwaya, kita selalu sambung seduluran. Uti Jen, Masya Allah. Juga Uti Nani dan juga Uti Eyang Ayas yang ada di jauh di sana di Setel. Matur suwun kasih sayang Ibu selama ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung kemauan. Bismillah, Allahumma berikan lima razak. Terima kasih untuk semuanya. Pamit ya. Selamat melanjutkan acara. Selamat, mohon izin untuk live. Bu Sri, salam kenal. Salam kenal Bu Nani. Ya. Kalau ke Jogja Pinara nanti. Oh, senang sekali. Nanti lain kali. Monggo. Monggo pamit. Monggo sugeng saya kecilip dulu ya. Mas Narno, Mbak Uya sama Mbak siapa tadi pengacara bawa acara.